Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya, 12 IPA 1. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar anak ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, silakan mungkin anak ibu lihat sampah. Kalau ada mungkin di sekitar tempat duduknya, ya, diperhatikan tempat duduknya, nak. Tolong diambil dan silakan anak ibu simpan. Nanti dibuang ke tempat sampah ya, nak ya. Ya, Bu. Oke, udah bersih semuanya tempat duduknya. Sudah, Bu. Ada yang belum sampahnya yang masih kelihatan, nak? Oke. Baiklah, Nak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dulu ya, nak ya. Ya, Bu. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Siapakah anak ibu yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir, nak? Indra. Yang pertama, Findra. Apa kabarnya? Izin. Findra izin. Siapa lagi yang tidak hadir? Ya. Apa kabarnya, nak? Izin. Izin juga. Siapa lagi? Haikal. Apa kabar Haikal? Izin juga. Siapa lagi? Abil. Yang keempat Abil. Apa kabarnya? Izin. Izin. Siapa lagi? Itu aja, Bu. Berarti ada ibu yang hadir 29 orang ya, nak ya. Kita jumlahnya 33 yang hadir hari ini 29 orang. Ya, terima kasih Ananda atas informasi yang diberikan untuk kehadiran. Hari ini kita akan memulai pelajaran materinya kaidah pencacahan. Itu penjumlahan dan pengurangan. Sebelum Ibu memulai, anak Ibu sudah pernah mendengar apa itu penjumlahan, nak? Kira-kira penjumlahan itu apa, anak Ibu? Menambahkan dua bilangan atau lebih. Hari ini KD kita, kompetensi dasar kita, yaitu KD 3.3, yaitu menganalisis aturan pencacahan, kemudian aturan permutasi, penjumlahan, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kelihatan, Ibu? Kelihatan, Bu. Kemudian untuk berikutnya KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Berikutnya untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang kaidah pencacahan, yaitu kaidah penjumlahan dan pengurangan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan LKPD. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis soal-soal hot pada materi kaidah pencacahan, kaidah
kalian kira-kira untuk mendapatkan ibu? Penjumlahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sekarang Ibu akan kasih suatu permasalahan. Ini silakan Ibu lihat permasalahannya. Seorang penjahit akan membuat baju dengan memadukan 4 jenis kain. Kain A berwarna merah dan putih. Jenis kain B berwarna kuning dan biru. Kain C berwarna hijau, oranye, toska, dan pink. Kain jenis D berwarna ungu, coklat, dan salon. Tentukan semua variasi keempat jenis kain tersebut. Sekarang Ananda, dari masalah satu ini, apakah Ibu sudah bisa menggolongkan soal ini masuknya ke penjumlahan atau perkalian kira-kira Ananda? Kemana perginya? Ke perkalian? Untuk lebih jelasnya, Ibu kasih video ya Naya. Silakan nanti anak Ibu tonton videonya. Bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dedi Hidayani di channel Netline. Pada video ini kita akan belajar materi kaidah penjajahan. Materi kaidah penjajahan ini ada bagi dalam beberapa video terpisah dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini kita akan belajar aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ini materi yang sangat penting untuk teman-teman kuasai karena akan menjadi materi prasarat untuk materi berikutnya ketika teman-teman belajar peluang. Oke, kita langsung aja bahas materinya. Oke, kita akan belajar materi kaidah penjajahan bagian pertama. Kita mulai dari submateri yang pertama yaitu aturan penjumlahan. Nah, ini aturan penjumlahan secara definisi. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2 dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 tambah K2 tambah seterusnya sampai Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Nah, ini definisinya. Nanti teman-teman akan lebih paham ketika kita udah mulai membahas contohnya ya. Nah, untuk aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi teman-teman atau berupa pilihan. Biasanya pada soal itu dihubungkan dengan kata atau, tapi tidak selalu ya. Untuk lebih jelas perhatikan contoh berikut ini. Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil tersebut? Oke. Nah, di sini Fatih kan akan membeli hanya sebuah, teman-teman. Jadi tidak mungkin dia memilih semuanya. Ini berupa pilihan. Oke. Nah, jadi berapa banyak pilihannya? Di sini kita bisa menggunakan aturan penjumlahan, yaitu 3 tambah 4 tambah 5. Jadi ada sebanyak 12 pilihan. Simpel ya. Nah, ini aturan penjumlahan. Kemudian yang kedua, ada aturan perkalian. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2 dan seterusnya, dan ada Kn cara untuk melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali K2 kali seterusnya sampai Kn cara. Nah, cirinya biasanya untuk aturan perkalian ini untuk kejadian yang sekaligus terjadi, teman-teman. Contohnya, Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasakkan baju dan celana yang dimilikinya? Oke, ilustrasinya seperti ini. Misalnya 3 baju yang dimiliki oleh Tony itu baju 1, baju 2, dan baju 3. Kita akan menggunakan diagram pohon untuk memasangkan antara baju yang dimiliki dan celananya. Dan celananya dia punya 2 buah celana ya. Misalnya celananya adalah C1 dan C2. Celana 1 dan celana 2. Baju 1 ini bisa dipasangkan dengan celana 1. Jadi kita peroleh pasangannya adalah B1 dengan C1. Baju pertama dengan celana pertama. Atau baju pertama ini bisa dipasangkan dengan celana kedua, ya enggak? Jadi pasangannya adalah B1 dengan C2, baju pertama dengan celana kedua. Begitu juga dengan baju kedua.
Baju kedua ini bisa dipasangkan dengan celana pertama, maka kita dapat pasangannya adalah baju kedua dengan celana yang satu. Dan baju kedua ini bisa juga dipasangkan dengan celana yang kedua. Ingat celananya kan yang dimiliki Tony ada duanya. Jadi bisa dipasangkan B2 dengan C2, maka pasangannya adalah B2 C2. Begitu juga dengan baju terakhir, baju ketiga, bisa dipasangkan dengan celana ke-1 dan juga dengan celana kedua. Ya, jadi kita dapat dua pasangan, B3C1 dan B3C2. Jadi banyak pasangan atau banyak cara memasangkan baju dan celana yang dimiliki oleh Tony. Ada sebanyak 6 cara memasangkan. Nah, kalau pakai diagram pohon seperti ini kan agak ribet. Apalagi kalau misalnya baju yang dimilikinya cukup banyak. Misalnya ada 15 baju, kemudian celananya ada 20 misalnya. Kalau kita pakai diagram pohon, kebayang ini akan sangat banyak. Nah, untuk permasalahan seperti ini kita bisa langsung menggunakan aturan perkalian, ya. Jadi bisa langsung kita kalikan aja. Karena baju dan celana itu dipakai secara bersamaan, dipakai sekaligus, jelas ini aturan perkalian. Kita gunakan aturan perkalian. Banyak cara menggunakan baju kan 3, banyak cara menggunakan celana atau banyak pilihannya ada 2. Jadi banyak cara memasangkan baju dan celana yang dimiliki Tony dengan menggunakan aturan perkalian adalah 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Sekarang adik-ibu sudah bisa memahami ya nak ya untuk penjumlahan ya. Kira-kira dengan soal yang Ibu kasih tadi, soal permasalahan pertama, apakah Ananda sudah bisa menyelesaikan atau memahami soal yang Ibu beri tadi? Sudah. Kalau menurut anak Ibu, soal yang pertama tadi masuknya ke mana Ibu? Apakah ke penjumlahan atau ke perkalian? Ada yang bilang perkalian, ada yang bilang penjumlahan. Ananda bilang apa tadi nak? Perkalian. Rona bilang perkalian. Anak Ibu, Andika, Raja, penjumlahan. Jadi, anak Ibu tahu bahwa penjumlahan itu adalah suatu kejadian yang tidak sekaligus terjadi, ya kan ya? Atau bahasa lainnya, di mana suatu kejadian satu dengan kejadian yang berikutnya atau kejadian dua dia tidak saling terkait. Sering tahu ya Ibu? Kalau untuk perkalian, di mana suatu kejadian dia sekaligus terjadi, atau nanti untuk yang apanya, di mana kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua dia saling terkait. Jadi untuk masalah soal yang pertama tadi, kita kembali ke soal yang pertama tadi. Dia masuk ke aturan perkalian. Sekarang anak Ibu, silakan anak Ibu duduk berkelompok ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan nanti berupa LKPD. Silakan anak Ibu duduk ke bentuk kelompoknya masing-masing. Nah, silakan. Berjalan-jalan ya nak ya. Terus lagi adik mungkin tidak ada permisi keluar selama jam matematika Ibu ini ya nak ya. Sedangkan Ibu kita bikin kesepakatan di sana. Jadi nanti dengan tertib, dengan berdiskusinya, tidak ada yang berdiri. Kecuali nanti waktu tampil ke depan penampilan kelompoknya ya nak ya. Oke.
ya nak ya? Silakan dijawab mana yang dapat terlebih dahulu nak, boleh? Ya. Sudah? Sekarang sudah siap nak? Sudah, Bu. Ada yang sudah siap? Ada, Bu. Ada. Sekarang kita nih Bu, kita nih Bu. Matematika. Asik dan menyenangkan. Iya, bagus. Ulang lagi nak. Matematika. Asik dan menyenangkan. Iya, semangat ya nak. Ya, Walaupun hari sudah siang, Ibu tetap semangat. Ibu akan menggunakan roda putar untuk Ananda nanti menampilkan hasil kelompoknya ke depan. Jadi kita lanjut lagi ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya lagi anak ya. Masing-masing kelompok yang ada tolong diperhatikan. Ya. Oke, masing-masing anak ibu nanti kelompoknya harus tampil ya nak. Ya, Bu. Oke. Yang tampil adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 tampil ke depan mempresentasikan hasil karyanya, diskusinya dengan soal nomor 1 nah. Silakan. Semua kelompok 3 tampil ke depan Ananda. Silakan. Perhatikan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang soal nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Jovan. Pada Jovan kita Silakan. Teman-teman, saya akan menjelaskan soal dari nomor 1. Soal dari nomor 1, dalam ruang tunggu fotokopi terdapat 4 kursi. Ahmad, Rani, Umar, dan Farid sedang berada di ruang tunggu apotik tersebut. Tentukan banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut. Jadi dari jawaban kami bisa kita gunakan sebuah rumus. Di sini menggunakan rumus NPR, N faktorial dan N dikurang N faktorial. Dan di sini terdapat 4 permutasi 4. Dan di sini kita gunakan kursinya tadi M4 faktorial, M4 dikurang 4 faktorial, M4 faktorial M4 dikurang 4 sama dengan 0 faktorial, 0 faktorial nilainya 1, M4 faktorial, M4 dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Dan jawabannya 24 cara. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kalau ada salah dan kami minta maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, soal nomor 1 yaitu dalam ruangan tunggu suatu apotek terdapat 4 kursi. Ahmad, Rani, Umar, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotek tersebut. Tentukan banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut. Baiklah, pada soal nomor 1 kita bisa menggunakan rumus permutasi, yaitu n permutasi f yang sama dengan n faktorial per n kurang n faktorial. Pada nomor 1 kita ketahui bahwa n-nya adalah 4 dan r-nya juga adalah 4. N yang tadi, 4 yang tadi kita ganti ke sini. N yang 4 permutasi 4 yang sama dengan 4 faktorial dikurang 4 kurang 4 faktorial. Didapatkan 4 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1. 4 faktorial diuraikan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang hasilnya adalah 24. Jadi banyak cara keempat anak tersebut menduduki kursi adalah 24 cara. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 1, di mana cara penyelesaiannya kita menggunakan permutasi, yaitu NPR itu 4 permutasi 4 dan ya yang dijelaskan oleh teman ibu ke depan tadi, sehingga kita dapatnya nanti adalah 24 cara. Bisa dipahami ibu? Bisa. Ada yang berbeda jawabannya nak? Tidak. Sama? Sama. Untuk materi kaidah pencacahan ini anak ibu sudah jelas bahwa kalau dia menggunakan aturan penjumlahan, kita menggunakan aturan penjumlahan di mana antara kejadian 1 dengan kejadian 2 dia tidak saling terkait. Anak ibu, matematika Asik dan menyenangkan. Ibu keluarkan HP-nya masing-masing, gunakan HP-nya. Silakan ibu bergabung, masuk ke tulisnya. Cepat ibu, tunggu waktunya. Alamat webnya dengan joinmyeasy.com ya nak. Silakan. Ya. Dari materi hari ini tentang kaidah pencacahan, apa yang bisa kita simpulkan anak ibu tentang penjumlahan dan penggunaan perkalian? Iya, apa yang kita simpulkan kita hari ini? Silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini. Iya. Dari permasalahan yang kita selesaikan tadi dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui banyak kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul dengan cara perkalian maupun perjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, tepuk tangan ibu. Yang lainnya yang menambahkan ibu? Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini mengenai aturannya. Untuk aturan penjumlahan itu biasanya dilakukan untuk kejadian yang tidak saling terkait, antara kejadian 1 dan kejadian 2 tidak terkait secara langsung. Nah, untuk aturan yang perkalian itu biasanya dilakukan untuk kejadian yang terjadi secara sekaligus atau antara kejadian 1 dan kejadian 2 itu saling terkaitan. Bagus, tepuk tangan anak ibu. Ya. Jadi pelajaran hari ini bisa kita simpulkan bahwa kalau untuk penjumlahan apabila kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua dia tidak saling terkait. Kalau untuk perkalian apabila kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua dia saling terkait. Itulah kesimpulan materi kita hari ini ya. Melakukan refleksi
Terima kasih Diva. Yang ketujuh dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan aplikasi kuis sebagai media pembelajaran pada materi media pembelajaran? Menyenangkan. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Anak Ibu, silakan di rumah ya anak ya. Di rumah yang ulangi lagi pelajarannya. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita masuk lagi ke permutasi anak Ibu. Jadi anak Ibu di rumah silakan diulangi pelajarannya, diingat kembali anak Ibu ya. Terima kasih anak Ibu.